Jadi senang banget Galeri ini boleh diresmikan oleh kita panggilnya Gusti Putri, Heeh. jadi, ibu istri Gubernur Ngeri sekali DIY. teman-teman. What's up yo? Wadidaw kacau. Duh Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah! Hari ini kita akan ketemu sama seorang, nggak mau dibilang ibu sih ya, mbak yang cantik, penyanyi topnya Jogja, dan juga dia aktivis batik Jogja. Ikut Papi Bayu yuk. Kita Papi yuk. Devi Lauren. Oke, selamat sore Iya, Ibu. selamat Ibu, sore. nggak boleh Ibu ya. Mbak. Oke, teman-teman podcast Papi Bayu, ini kita bareng sama Mbak Livi Lauren, ya. Mbak Livi ini penyanyi topet Jogja. Ini yang ngomong Mas Bayu. Ini artisnya Jogja, ya teman-teman. Dan juga founder Gerakan Cinta Batik sebagai Mahakarya Indonesia. Betul ya, Mbak ya? Betul. Sama owner Kalu Lurik. Ya, saya oleh-oleh bersama Jogja. keluarga, Mbak Diah Yesnita Narendra Dewi dan Mas Angga. Hmm, Itu. bikin ini ya, Keluar. Mbak ya? Siap. Ya. Ini galerinya. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Pertama ya, Mbak ya. Sejak kapan Mbak mulai nyanyi dan terjun sebagai penyanyi profesional gitu? Tahun berapa ya? Pokoknya itu dari kecil ya, dari SD itu karena mengikuti beberapa kejuaraan gitu dan untungnya itu Festival ya, Macan Festival berarti ya, Mbak. untungnya juara sih, jadi bisa berlanjut ke tingkat nasional. Kemudian dari Jogja dikirim untuk di acara-acara nasional di televisi gitu. Di suaranya udah denger kan ya. Ngomong aja enak, Bro. Siap. Udah berapa album, Mbak, sampai hari ini? Kalau album itu ada beberapa sih, tapi seingat aku pokoknya debut pertama adalah di saat SMP itu. Jadi ini albumnya namanya album Selalu. Jadi di suatu label itu kerjasama dengan Polytron Indonesia untuk beberapa sinetron yang tayang. Jadi di situ aku nggak cuma sendiri juga, jadi ada kolaborasi juga dengan musisi-musisi kayak Mus Mujiono, juga ada Diana, Dwi, Om Cosi Pratama terutama yang menjadi songwriternya di situ. Menyanyikan ulang juga ada lagu-lagu dari Mbak Novia Kolopaking juga waktu itu meskipun masih Mbak paling juga kecil sendiri Jogja juga SMP ya, Mbak gitu, Novia itu kalau iya. nggak salah ya. Tapi senang banget ya dipercaya betul. Kalau beliau di Jakarta sih Oh, gitu. sekarang Jakarta ya? Jadi lebih ke aku yang dari Jogja menuju ke Jakarta gitu. Jadi Luar untuk biasa. Boleh lihat ya, Bu ya? Ini zaman SMP ya? iya. Cita-cita nggak kesampean punya kaset gini ya. Keren. Di dalamnya ada lagunya Tito Sumarsono juga yang Selalu itu aslinya kan pop ya, tapi kita buat jazzy gitu. Jadi selalu denganmu nikmati waktu, habiskan malam selalu. Jadi itu lagu-lagunya lebih ke untuk mendukung sebuah cerita-cerita sinetron.
gitu. Oh, Jadi gitu. Apa sih namanya? Theme song sih? original soundtrack ya, Ya. OST ya gitu. Oh iya, OST itu ya. Sinetron gitu. Siap. Sampai berapa album tuh, Mbak? Kalau untuk itu kan dia berupa album dan single. Heeh. Kalau albumnya itu ada satu, singlenya itu ada beberapa gitu. Singlenya banyak Di ya? dalam album itu ada 10 lagu, itu 10 sinetron. 10 Salah sinetron. satunya, boleh nyebut Boleh. stasiunnya nggak ya? Nggak apa-apa. Salah satunya di RCTI. Oh iya, zaman dulu kan sinetron Iya, RCTI rajanya ya, RCTI Mbak. rajanya, terus di RCTI lagi ada, terus ada yang di Indosiar, ada yang di Antv. Sinetronnya Gitu. apa sih, Mbak, waktu itu? Jadi yang main Lulu Luciana Tobing itu Bunga Sutra, judulnya Selalu juga, itu Bulan Bukan Perawan, Janjiku, dan beberapa sinetron yang lepas. Kalau yang tadi aku Mbak sebut semua ya berarti ya? Makanya berarti dari kecil itu kita sudah terngiang lah suaranya Mbak Livi loh. Luar biasa. Mbak, nyanyi dong. Ini lagi proses rekaman ya Iya, katanya ya? betul lagi. Jadi kan ini kita kan apa ya, karena aku udah terbiasa untuk membawakan sebuah lagu itu di balik sebuah cerita gitu ya. Nah, jadi ini banyak sekali inspirasi yang aku dapatin, nggak cuma pada saat nyanyi juga, tetapi sebetulnya pada saat kita berkegiatan sosial, misalnya di Jogja, itu kita bertemu sama teman-teman yang di situ kita punya kerinduan yang sama, itu membangkitkan nggak hanya kita kolaborasi biasa, tapi gimana kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, itu Nah, yang keren, Mbak. itu awalnya saya tuh suka pakai batik kayak gini nih. Nah, Siap. lagunya aku boleh perkenalin juga ke teman-teman Papi Bayu Podcast nih. Judulnya Batik Ngayogyakarta. Siap. Nanti sekalian nyambung gitu sama kegiatannya Mbak Livi sekarang. Monggo, Mbak. Saben coretan krasa nang semake sing kacetha ing rerenggane obaing canting kadyan beksan cepuri anggambar sinjang katon endah batik Ngayogyakarta yakti kagunang kang edi luhur ojo nganti kelalen angrasa pompong satu batik warisan para luhur akeh piwulang becik tumrap laku gesang pralambang kapribaden bangsa wujud keagungan kang luhur. Luar biasa. Ngerti nggak tapi artinya? Nanti ada translate-nya di sini. Pakai bahasa Jawa kalau yang itu. Siap. Jadi artinya nih aku persingkat itu kan ada Sito Mukti Kinaryo Pralampito Kamulyan. Itu kan nama-nama batik Sito Mukti. Parangkusumo kegambaran puspito kang mekar udan liris pangajab tibaning kasuburan batik cimtaning pengarahi dadya jalma wica. Jadi nama-nama batik itu ada Parang, ada Sito Mukti itu. Itu semua masuk situ semua. Itu yang melegenda. Oh, yang melegenda siap. aku dirangkum di dalam lagu karya Mas Yudi Reds ini. Luar biasa. Itu kerennya Mbak Livi ini ya teman-teman. Jadi Mbak Livi ini juga jiwa nasionalismenya, terus udah gitu di Jogja sendiri pun juga gerakan untuk memajukan Jogja dan lain-lainnya Mencintai luar biasa lah pokoknya. budaya. Kita masuk, tadi saya pas masuk ke rumahnya Mbak Livi ya, di situ ada tulisannya art, culture sama love. Love, Nah, ACL. itu apa
Pasti Mbak. Penasaran kan ya? Karena Jadi terpampang jelas begitu. banget itu. Gede-gede tuh hurufnya. Itu sebetulnya semboyan untuk ngingetin saya juga ngingetin teman-teman juga kalau memang kita harus punya apa namanya, hidup kita harus berpesan juga buat kita dan juga buat semua orang. Nah, pesannya tuh ACL itu pesan dari saya dan suami saya, Mas Haryadi Baskoro. Kalau E-nya tuh, A-nya tuh art kan, art, C-nya tuh culture, L-nya itu love. Jadi art itu kenapa? Karena saya memang menggeluti bidang seni gitu. Oke. Kalau culture itu suami, memang Mas Haryadi itu menggeluti bidang budaya. Dan love itu Akhirnya pesan. mencintai, saling mencintai. Pesannya kita pesan cinta juga. Siap. Jadi itu tadi sih yang tadi lagu yang dinyanyiin itu kan judulnya Batik Ngayogyakarta itu wujud pesan love the culture. Jadi mencintai budaya yang ada. Karena awalnya dari kecil juga background dari nyanyian soundtrack sinetron itu tadi kan ada pesannya ya, pesannya di ceritanya gitu ya. Nah, sama juga kayak semboyan kita, art, culture, love itu pesannya juga pesan-pesan cinta juga sih, masih dalam satu frame itu cinta juga. Tapi cinta itu kan banyak, ada cinta God, love people, love God ya. Kalau love God selalu saya kembangin dalam karya lagu sih. Misalnya di dalam album-album ini album pujian ya. Kalau rohani juga ya, Bu. ini kalau kemenanganku nih album keberapa ya sampai karena kalau album yang saya buat ini sih apa namanya, setiap tahun itu satu album muncul gitu. Rilis ya? Rilis. Kalau single itu kan beda, single lebih kayak lagu lepas gitu ya. Kalau album itu kita membuat dengan waktu yang agak lama, bisa sampai 1 tahun gitu pembuatannya. Siap. Nah itu, terus yang love yang lain lagi kita juga kan, selain kita love God juga kita harusnya love people dong ya, love sesama. Juga aku terjemahkan dalam sebuah album bersama teman musisi jazz juga. Jadi dia namanya Ray M. Ray M itu dia bukan salah satu lagi, satu-satunya pemegang muri untuk musik kategori terbanyak permainan alat musiknya. Jadi dia bisa main berkolaborasi di dalam album ini. Ini genrenya jazz. Tapi dia sebetulnya bisa semua genre sih, karena itu dia tuh mendapatkan muri karena dia bisa mainkan semua alat musik gitu. Yang dipukul, yang dipetik ya, gitu. Tiup ya semuanya. Luar gitu. Biasa. Itu tadi, terus love culture-nya tadi itu memang lebih ke album-album yang bergenre etnik kayak gini. Ini namanya Rijok Kenangan, salah satu album saya yang mengangkat musik etnik. Ini berkolaborasi dengan Mas Herianto Pemangku, orang Dayak. Siap. Jadi kita mencintai juga nggak cuma yang ada di Jogja, tetapi juga yang ada di luar Jogja, di suku-suku yang ada di seluruh Indonesia. Jadi buat Mbak Livi ini semuanya bukan soal uang, tapi masalah idealisme dan segala macam, dan membantu kebudayaan itu juga jauh lebih penting ya Mbak ya. Jauh lebih benar-benar berharga. Luar biasa. Kayak Mas Bayu juga kan. Oke, baru belajar Mbak Livi. Pertama kali, ini bercanda boleh ya Mbak? Pertama kali dibayar kapan Mbak? Dan berapa sih? Nyanyi ya? Nah itu yang membuat saya mencintai dunia tari suara sih. Jadi tadi aku cerita waktu SD tuh ya, waktu SD itu memang kalau kejuaraan lebih kepada bagaimana kita itu belajar tentang teknik-teknik vokal ya. Tapi
lebih dari itu ternyata nyanyi itu adalah itu adalah suatu peluang yang luar biasa yang dia bisa membuat saya mandiri gitu. Jadi itu yang membuat saya mencintai dunia tarik suara karena sejak SD saat menerima apa namanya istilahnya tuh fee yang Honor pertama, pertama. honor itu benar-benar itu buat aku itu bisa bangga gitu, bangga karena waktu itu kan itu usianya 7 tahun ya, 7 tahun belum ada 7 tahun sih, 6 tahun. Itu kan suka kepingin lihat teman-teman yang punya sepatu yang bisa nyala-nyala tuh. Ada lampunya, ada Iya, itu iya. kan Saya tahu itu pertama kali aku Edger waktu itu. itu dia aku beli itu Iya, iya, iya. Sampai dengan berantem sama orang tua kocek saya juga kok. pribadi. Dan akhirnya ada undangan nyanyi lagi itu wah dengan sukacita dan dengan senang banget gitu. Siap, 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 Harus siap. dipersiapkan dengan profesional. Luar biasa pokoknya. Oke, Mbak Livi, ini kan Mbak Livi juga founder dari GBCMI ya, dan nggak main-main ya, yang meresmikan galerinya ini, GCBMI ini ya, tempatnya ini itu Ibu Wakil Gubernur. Gubernur, ya. Iya, Saya memanggil beliau Gusti Putri. luar Gusti biasa. Putri itu memang beliau adalah pencipta batik. Jadi kami sebagai Gerakan Cinta Batik sebagai Mahakarya Indonesia ini memang benar-benar ingin bersinergi dengan seluruh seniman dari mulai yang benar-benar putri Keraton Pakualaman ya beliau itu sampai ke seluruh seniman batik kita kepingin untuk kita juga memberikan dukungan kayak gitu. Jadi senang banget galeri ini boleh diresmikan oleh kita panggilnya Gusti Putri jadi Ibu Istri Gubernur Ngeri sekali DIY. teman-teman. Ini bukan kaleng-kaleng, beneran ini. Nah, ini apa aja Mbak kegiatan dari GBCMI ini? Iya, yang pasti yang kita inginkan adalah bagaimana kita itu bisa menjadi apa namanya pendukung juga sebagai kita kan Jogja kota batik dunia ya kita harus memberikan feedback yang bagus juga karena kita dikenal sebagai Jogja ini mendapatkan penghargaan itu bukan hanya secara ini ya, tapi memang dari World Craft Council, jadi Dewan Kerajinan Internasional memberikan Jogja sebagai kota batik dunia dan batik itu sendiri untuk bangsa ini itu sangat berarti karena UNESCO dunia ya itu sudah mengakui gitu. Itu. Iya, jadi kenapa ada gerakannya karena supaya mencintai budaya sendiri, mencintai budaya sendiri karena dunia aja menghargai gitu budaya sendiri. Terus supaya dari batik ini batik kalau kita lihat batik itu bukan sekedar kain yang indah aja loh, tapi batik ini sebagai kain yang untuk mengajar benar-benar untuk mengajar kalau kita mengajar lewat batik itu kita gampang untuk apa namanya untuk ingat pada nasihat-nasihat raja-raja yang ingin apa mengajarkan tentang kejujuran gitu tuh ada di motif-motif batik kita harus jujur gitu ada gitu terus itu benar-benar batik juga menumbuhkan rasa nasionalisme karena ada batik yang motifnya namanya Sekar Jagat itu adalah motif tentang perdamaian. Jadi gimana kita tuh menciptakan kedamaian buat Indonesia kayak gitu. Kita harus ingat kita ini motif batik itu ada sebenarnya ada pesan di balik itu ada ya pesan semua di balik itu. Jadi kita mengedukasi kayak gitu sampai pada akhirnya nggak hanya itu aja, tetapi kita juga kan namanya gerakan cinta. Ada kata cintanya lagi tuh yang love itu. Kita juga harus ngerti bahwa saat-saat pandemi begini kita harus peduli juga mencintai pembatiknya juga,
bahkan sampai ke pengusaha batik juga yang saat ini sulit sekali loh penjualan, mengalami sulit sekali berkarya karena stres, nggak bisa keluar rumah, dibatasin PSBB kayak gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita ini menggodoknya di sini, kita sambil diskusi di sini sama teman-teman, ada teman-teman yang dari pakar ekonomi juga, sebetulnya Mas Bayu pakar ekonomi juga sih. Nanti aku gantian wawancara dirimu. Jauh Bu, belum pakar. masih segini. Iya, Nah, Bu. dari kita diskusi juga, nah itu memang kita salah satunya nih yang kita dapetin dari diskusinya kita, gimana ini kita bisa memberikan support sebagai Gerakan Cinta Batik sebagai Mahakarya Indonesia itu salah satunya bagaimana kita memberikan pelatihan kayak membuat landing page yang bagus. Kayak yang waktu kita kerjasama sama sebuah kampung batik, namanya Kampung Batik Manding Siberkreasi, yang waktu itu Gerakan Cinta Batik kita juga yang mendukung sampai akhirnya Pak Menteri Kominfo, Pak Rudiantara meresmikan. Nah itu kita juga mengadakan kayak ini, kayak pelatihan gitu. Itu jauh sebelum COVID itu Mas Bayu. Jadi lebih ke bagaimana kita menyiapkan diri ini bisa menjual secara online gitu. Ternyata hari begini kita butuh banget itu pengetahuan tentang penjualan lewat online karena kita nggak bisa bertemu tatap muka karena pandemi, online tetap bisa jalan gitu. Udah kita siapin sejak 2 tahun yang lalu gitu. Biasa ya. Ya ini ya apa namanya Salah alasannya satunya. Ibu ya untuk apa bikin GCPMI. GBCMI ini ya. Biar nggak ada yang ngeklaim lagi ya Mbak ya. Iya betul. Itu Bang, kalau diklaim ngamuk-ngamuk. betul. Nggak boleh sampai ada yang mengklaim Iya, lagi. siap. Apa UNESCO sudah Negara-negara lain tahu kan? Siap. Oke, Mbak Livi. Mimpi besar Mbak Livi ke depan ya, sebagai seorang penyanyi dan juga Gerakan Cinta Batik ini. Apa, Mbak? Jadi awalnya emang kenapa di dunia seni? Karena memang mengutip dari karya Sosro Kartono ya, karya berupa satu filosofi. Yang waktu itu beliau, ini Sosro Kartono itu kakaknya Kartini, Raden Ajeng Kartini. Itu berbicara kepada presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, jangan menjauhi seni gitu, karena seni itu pelunak rasa benci gitu. Siap, betul. Nah, benar kan? Jadinya memang itu adalah karya-karya seni yang saya ingin, mimpi terbesar saya adalah menciptakan karya-karya seni. Kalau di bidang musik tentunya album sih gitu. Album sekarang sedang mempersiapkan album. Boleh bocorannya sedikit, nanti akan di launching di bulan Desember. Nah itu kalau bocoran tanggung Mbak, sebaik aja gitu Mbak. Rap Ini permintaan. Karena permintaan ini arranger dan musisinya. Nggak boleh ya. Nanti kan di podcast Papi Bayu berikutnya yang ya. berikutnya. Makanya harus siap. ikutin terus, harus subscribe. Siap. Papi Bayu apa namanya? Papi Bayu TV. Podcast. Papi Bayu TV podcast. Siap. Mbak Livi, apa namanya? Makasih banyak udah mau sharing ya di tempat Sama-sama. ini. Saya jujur merinding-merinding Mbak dari tadi. Aduh. Beneran. Ini yang meresmikan Ibu Wakil Gubernur. Terus Mbak Livi sama apa namanya? Bukan yayasan ya, Gerakan Cinta Batik Gerakan ini Cinta juga Batik. bikin di desa Manding tadi ya. Iya, Itu salah yang satunya meresmikan juga Pak Menteri. Pak Menteri Rudiantara, Menkominfo di Mantap. tahun 2018. Luar biasa. Keren, Mbak. Iya. Saya juga berterima kasih juga kepada Gusti Mangkubumi, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, karena Gerakan Cinta Batik sebagai Mahakarya Indonesia boleh berkolaborasi untuk mendukung batik karya beliau juga yang bernama Batik Jogja Istimewa. Luar biasa. Itu termasuk salah satu mimpi besar untuk kita perkenalkan Batik Jogja Istimewa karya GKR Mangkubumi. Siap. Oke. Dan teman-teman Mbak Livi, seniman. terakhir Mbak, pesan-pesan atau quotes
untuk penonton podcast Papi Bayu. Oke, Asik. saya ulang lagi berarti yang menjadi quotes-nya bukan cuma buat teman-teman, tapi buat saya juga. Saya sampaikan bahwa menurut Sosro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini, jangan sekali-kali kita menjauhi seni, karena seni adalah pelunak rasa benci. Itu beneran. Siap, terima kasih ya. Terima kasih banyak Mbak Livi. Terima kasih banyak cuman Papi Bayu TV, Teman-teman Mas bayangin Bayu, aja kalau keren banget. seandainya nggak ada musik, nggak ada lagu, hidup kita kayak apa ya Mbak? Wah, keren banget. Dan gimana caranya menghasilkan kedamaian itu? Makanya. Kan mudah sekali kalau kita benar-benar melihat karya seni yang indah, gimana kita menciptakan. Kalau saya dari Jogja ya khususnya, itu dari quotes-nya adalah Hamemayu Hayuning Bawana. Apa tuh Mbak? Memperindah keindahan yang udah ada di dunia ini. Memperindah keindahan yang sudah ada di dunia ini. Iya. Luar biasa. Hamemayu Hayuning Bawana. Oke, teman-teman, kalau teman-teman masih pengen lihat lagi mentor-mentor orang-orang tokoh-tokoh keren kayak Mbak Livi Lawrence ya, jangan lupa pencet tombol merahnya ya Mbak ya. Mbak Livi juga punya YouTube ya? Punya. Diomongin Mbak. Thank you, bisa promo di sini. Jadi namanya Livi Lawrence. Oke. Boleh di-subscribe. Benar-benar. Itu Dan IG-nya juga @LiviLawrence. yes, benar. Nanti ada di IG ku sama di YouTube ya. Nah, masukin situ ya Mbak ya. Thank you. Oke, pencet Matur tombol nuwun. merahnya sama pencet loncengnya. Kentleng gitu ya. Oke, jumpa lagi di video-video Sampai Papi jumpa Bayu lagi. berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima Yes. kasih. Me in the dark.